Ini ambil hikmahnya, ya kurang lebihnya pokoknya ambil aja hikmahnya. Jadi persisnya 2 pekan yang lalu, jadi ibu ini biasanya kalau ngaji nggak bawa anak kecil. Bu siapa nih? Keponakan. Jadi anak ini diopeni sama budenya, ya diurus karena ibunya sendiri memang dia harus pontang-panting cari nafkah. Yang menarik Bu, ini pengajian kan biasanya muter. Jatah ibu itu kurang lebihnya 3 bulan lagi baru ketempatan. Tapi dia pokoknya ngebet, aku minta dong di tempatku. Berulang kali dia minta karena detes dengan yang semestinya dapat. Karena ini pingin banget, ya udahlah kalau gitu. Ya, senengnya dia nggak karuan Bu. Udah di grup jadi umumkan ngaji ya, jangan lupa ngaji ya, datang semua loh. Itu Bu biasanya ngaji itu, maaf ya, snack aja, makan snack pulang biasa. Tapi di hari itu Bu dia membuat makanan masuk. Jadi habis selain snack juga makan-makan di rumahnya dia. Ya. Jam 9 ngaji, setengah 11 selesai, kemudian makan-makan pada pulang. Tinggal dia sama anaknya. Ya. Cuci piring-piring kotor tuh, ya cuci baru 3 atau 5 piring. Ke kamar, ngeletak, anaknya ngelihat, dikira capek lah gitu. Saya sekira 10 menit kemudian anaknya manggil ma. Di belakang sudah innalillah. Menurut saya kisah ini ambil hikmahnya baik banget loh. Dia ngebet banget pengen ketempatan ngaji. Kemudian ya biasanya snack, ini dia juga buatkan hidangan makanan. Masih muda Bu, belum 70. Ya Allah ya Allah. Enggak, baru usia 50-an. Bukan 50, baru 47 kalau nggak salah. Tapi begitulah Bu, namanya kematian. Apa menariknya nasihat dari sahabat Utsman tentang kematian? Siapa di antara ibu yang masih ingat nasihat menarik dari sahabat Utsman tentang kematian? Jangan tanya nasihat yang mana. Ayo yang masih ingat nasihat dari sahabat Utsman tentang kematian. Udah nggak usah lihat kiri kanan. Apa nasihatnya Bu? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Makanya orang mati biasanya berdasarkan dia punya kebiasaan. Biasanya baca Quran. Ibu itu baik banget. Kenapa Ustadz? Ibu itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin gak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Iya kan? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Atau seperti dalam ungkapan itu, gimana akan dicintai oleh Allah? Bagaimana akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong. Gimana kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Holong mido arsaku. Ada yang dari Batak? Nggak ada. Aman lah kalau gitu. Holong mido arsaku itu bertepuk sebelah tangan. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Jangan pernah pertahankan cinta yang membuat sengsara. Ya. Karena masing-masing kita ini Bu harus mencintai diri kita sendiri. Yang harus kita baikin, kita sayangi, kita cintai, kita bahagiakan adalah diri kita sendiri dengan bekal yang terbaik menghadap Allah untuk mendapatkan rahmat ridho surganya Allah. Amin gitu. Amin.
Nabi Nuh harus berpisah dengan istri dan anaknya, karena anak dan istrinya kafir dan ingkar. Nabi Lut harus berpisah dengan istrinya karena istrinya kafir dan ingkar. Nabi Ibrahim harus berpisah dengan ayahnya karena kafir dan ingkar. Ibunda Asia harus berpisah dengan suaminya Fir'aun. Ya, suaminya Fir'aun zalim. Maka salah sekali ketika seorang wanita mengatakan, wanita itu, istri itu kan tergantung suaminya. Kan ada yang ungkapan kayak gitu kan. Itu salah banget. Itu buktinya Ibunda Asia Solihah nggak terpengaruh dengan suaminya yang Fir'aun yang zalim itu. Kita harus punya prinsip hidup itu. Artinya kalau tidak bisa diajak dalam kebaikan ibadah dan amal solid, keimanan dan ketakwaan, ya sudah. Ya, lebih baik pisah daripada bersatu tetapi menyebabkan neraka. Itu prinsip itu. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih pedoman hidup, keyakinan hidup agama, ruginya dunia akhirat. Makanya Bu, kita juga harus pilih-pilih, bersahabat, bergaul. Kalau teman gaul kita tidak bisa membawa kebaikan, ya harus begitu. Ya, kita punya prinsip lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik solih-solihah daripada satu teman udah buruk jahat lagi. Ya, alhamdulillah nih. Baik.